Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman konseling satir Indonesia. Untuk hari ini, pertemuan kita agak berbeda. Biasanya kita pertemuan Rehat KSI di jam 12 atau 12.30. Hari ini kita ketemu di pukul ya. Mudah-mudahan teman-teman juga lagi waktunya istirahat nih ya, juga lagi waktunya rehat dan bisa ikutan nyimak obrolan kami sore hari ini. Oke, melanjutkan dari 3 sesi sebelumnya, kita lagi ngobrolin tentang keunggulan setiap stansi ya. Jadi tiap stansi ini memang sebaiknya bisa dimanfaatkan sumber dayanya, bisa diberdayakan potensi-potensi baiknya, karena memang setiap stansi ini juga punya sinyal, juga punya hal yang baik. Ini sinyal saya kayaknya agak buruk nggak sih ya? Mohon maaf ya. Ini tadi sepertinya saya pas masuk agak blank. Apakah cukup terdengar suaranya? Semoga aman ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan membicarakan tentang stansi yang terakhir, yaitu stansi irrelevant. Oke, nah ngobrolin tentang stansi yang terakhir ini menarik karena kita jadi akan mungkin mengidentifikasi diri kita, mengidentifikasi orang lain juga, yang mungkin kita akhirnya notice kalau oh ternyata stansinya dia ini ya, stansinya saya ini ya gitu. Nah, oke, kita langsung aja dengerin lebih lanjut yang tentunya nanti akan diulas lagi dulu sedikit dari Ibu Mirabai juga tentang apa sih stansi, tentang apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan untuk memberdayakan diri kita ketika misalnya kita sering. Yes, oke. Aku langsung menyambut pembukaan dari Ibu Yowanita. Terima kasih. Ini sambil menunggu sinyalnya lancar lagi gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa akan dijelaskan dulu untuk irrelevant gitu ya, stansi irrelevant. Nah, oke. Nah, kalau kita bicara stansi, ya, tentu stansi itu ada kaitannya dengan cara kita atau coping gitu ya, coping dalam menghadapi kejadian yang kita anggap sebagai masalah gitu ya. Nah, kejadian yang dianggap sebagai masalah itu tentu tiap orang beda gitu ya. Bisa jadi satu kejadian yang sama yang dihadiri atau dialami oleh beberapa orang itu tidak menjadi satu masalah untuk beberapa orang tertentu, tapi untuk orang yang berbeda itu bisa jadi satu masalah gitu. Nah, coping ya atau cara menghadapi masalah atau cara menghadapi kejadian yang kita anggap sebagai masalah itu menurut Virginia Satir. Nah, ini kita balik lagi karena kita bahas ya di Konseling Satir Indonesia, maka berfokus pada pemahaman yang dikemukakan oleh Virginia Satir, seorang terapis keluarga dari Amerika. Nah, Virginia Satir mengatakan ada 5 cara orang menghadapi masalah gitu ya. Ada 5 cara orang menghadapi masalah atau coping problem. Nah, yang 4 itu tidak sehat, yang 1 itu sehat gitu ya. Yang 4 tidak sehat ini kita sudah bahas dari 3 minggu yang lalu ya. Yang pertama itu placating, yang kedua itu super reasonable ya, yang ketiga itu blaming, dan sekarang kita bahas yang irrelevant, betul ya. Kita pertama bahasnya super reasonable duluan ya, bukan placating duluan ya. Oke, nah mungkin sedikit review ya. Ada tipe-tipe tertentu orang yang memiliki cara menghadapi masalah yang dikatakan placating gitu ya. Tapi mungkin disclaimer dulu bahwa keempat cara ini itu ada di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Jadi tidak mengkategorikan hitam putih gitu ya istilahnya. Kalau saya ya placating aja, saya nggak ada blamingnya, enggak gitu ya. Kita semua punya keempat cara menghadapi masalah yang tidak sehat itu. Tergantung kepada siapa kita menghadapinya gitu ya, kepada siapa kita berelasi, kepada siapa kita
berkomunikasi gitu ya, dan juga situasi dan kondisi yang seperti apa yang dihadapi gitu ya. Nah, jadi dalam hitungan detik bahkan kita bisa berubah dari placating ke blaming gitu ya, atau dari placating ke irrelevant bisa juga gitu ya. Dari blaming menjadi super reasonable bisa juga gitu ya. Jadi tidak ada rumus yang jelas gitu ya, tidak ada rumus yang pas, tidak ada ketepatan tertentu gitu ya yang dijelaskan oleh Virginia Satir. Intinya adalah bahwa kita perlu punya kesadaran atas cara kita menghadapi masalah. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang pertama mungkin bisa Ibu Yon udah oke nih ya kayaknya wifi-nya. Oke ya, kayaknya kedengeran kan suaranya ya, cukup jelas. Udah kayak tadi. Ini emang habis hujan gede di sini. Oke. Dan lagi ada perbaikan juga di beberapa hal. Oke, sip. Oke, sekarang kita mungkin review sedikit kali ya, super reasonable itu sumber dayanya adalah orang yang sangat logis gitu ya, orang yang sangat memperdulikan konteks atau situasi kondisi gitu ya, orang yang sangat memperdulikan data-data, informasi-informasi yang sifatnya jelas gitu ya, logis bukan hoax gitu. Dan juga dia kurang memperhatikan dirinya ya, dalam arti kata yang terpenting adalah data, fakta gitu ya. Dia juga tidak memperhatikan orang lain gitu ya. Nah, Bu Yan mungkin mau menambahkan dari yang super reasonable sumber dayanya. Kalau dari sumber daya sih kayak udah ya Bu Mira ya. Maksudnya saya cuma masih agak terganggu sebetulnya dengan saya bahkan nggak bisa cukup clear ngelihat layar nih, soalnya ternyata agak gelap. Jadi saya dari tadi masih agak ada apa ini gitu. Siap. Oke. Kita ini aja ya, tektok aja ya, nggak apa-apa ya. Saling ini supaya sambil sambil tenang juga, sambil ngobrol juga. Nah, inilah live gini seperti ini gitu ya. Kita sangat depend sama internet, sama hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini kalau orang super reasonable bakal ngapain, placating akan ngapain, irrelevant akan ngapain gitu ya kalau ketemu situasi yang kayak gini gitu ya. Betul. Ini karena kejadian ini gitu ya, di mana wifi tidak bisa dikendalikan, itu bisa diartikan sebagai masalah, betul ya. Karena jadi terganggu ya kan, sesuatu kejadian dianggap sebagai masalah itu berdasarkan tingkat kita merasa terganggu dengan kejadian itu gitu kan, betul ya. Nah, oke, sip gitu. Nah, ini sebenarnya kalau mau cerita saya juga di sini panas banget. Ini jadi keringetan banget gitu ya. Karena kalau kita bicara cuaca, nah ini orang super reasonable ya. Kalau kita bicara cuaca, yang diomongin cuaca padahal orangnya kepanasan gitu. Gitu. Ini udah mulai berubah dari summer ke autumn gitu ya. Jadi nggak terlalu panas tapi udah mulai lembab gitu, lembab yang ya nggak ada angin gitu loh. Jadi nggak dingin tapi nggak panas banget gitu, tapi udah lembab. Nah, oke, itu gambaran tadi. Betul. Oke. Nah, kalau orang placating gimana gitu ya? Kalau orang placating dia akan menyalahkan dirinya sendiri gitu ya, mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain, untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Kalau kita bicara bahasa-bahasa yang digunakan ya dia akan merendahkan dirinya, menganggap dirinya tidak penting gitu ya, dan menganggap orang lain itu lebih penting. Biasanya kalau di Indonesia tuh lagu-lagu gitu ya, isinya tuh aku tak bisa hidup tanpamu gitu ya, aku tanpamu butiran debu. Nah, itu. Ada sih ya, tadinya mau bilang kayaknya nggak ada lagu blaming, ada deh, ada juga ya lagu-lagu blaming. Ada, bener. Lagu-lagu blaming kan lagu orang putus cinta, tapi yang ini, yang nyalahin ya kan, yang nyalahin kamu dasar gitu ya, laki-laki buaya darat ya kan.
Itu Ingat ya, ingat. salah satu. Iya, ini kita ketahuan zamannya ya. Iya. Lagu-lagunya referensinya zaman dulu banget. Gitu. Terus apalagi ya, kalau misalnya Super Reasonable udah, tadi placating udah gitu ya. Terus blaming juga kata-katanya menyalahkan orang lain, betul. Nah, sekarang kita masuk ke irrelevant ya. Nah, dari dari apa namanya, dari katanya, wah ini ada Ibu Farah Zakia Adia. Sama kan kita kan ya. Haha, cie gitu. Anak Ini berarti 90-an ya gitu. iya bener, lagunya ya kan. Dulu waktu masih SMP, SMA lagunya Dewa gitu ya. Yang kangen gitu ya. Terus lagunya yang melo-melo gitu ya. Aduh. Oke, sekarang udah beda ya, anak angkatan yang sekarang milenial mungkin lagunya beda. Oke. Nah, betul. Juga. Iya, beda genre. Nah, kita kurang banyak ini ya perbendaharaan lagu-lagu anak sekarang gitu ya. Jadi nggak bisa ini. Nah, itu harus ada risetnya sendiri. Wah, oke. Nah, irrelevant. Dari katanya aja kita udah tahu ya, irrelevant, nggak nyambung gitu ya, tidak relevan gitu. Artinya kalau seseorang bicara tentang A, orang ini nggak menjawab tentang A, tapi orang ini menjawab tentang B gitu ya. Menjawab bahkan tentang Z gitu yang nggak ada kaitannya sama sekali. Nah, artinya apa sih? Artinya cara dia menghadapi masalah itu semaunya dia gitu ya. Semaunya dia aja dalam arti kata, beda sama blaming. Kalau blaming memang semaunya dia tapi menyalahkan orang lain. Tapi kalau irrelevant ini semaunya dia karena dia tidak peduli dengan dirinya, dia tidak peduli dengan orang lain, dia tidak peduli dengan konteks pembahasan, situasi, kondisi. Yang penting dia happy gitu ya. Jadi intinya penekanannya adalah yang penting dia happy. Nah, sumber daya orang irrelevant adalah dia selalu happy gitu. Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan ya, kok happy terus malah jadi masalah gitu ya. Happy terus bukannya bagus ya? Iya betul sangat bagus happy terus gitu. Tapi happy yang tahu konteks, happy yang tahu situasi dan kondisi gitu. Karena nggak mungkin orang sedih terus gitu ya, nggak mungkin juga orang happy terus gitu ya. Artinya perlu tahu situasi dan kondisi di mana happy ini jadi memberdayakan. Happy ini jadi sebuah sumber daya yang membantu menghadapi masalah gitu. Nah kira-kira apa sih contohnya? Saya masih bertanya-tanya. Apa contoh aktivitas lah ya gitu ya? Maksudnya apa nih? Misalnya real situation gitu ya yang terjadi ketika ini orang emang happy atau ini orang emang irrelevant gitu kan? Itu kan yang membedakan adalah happy-nya nggak sesuai konteks. Apakah kemudian happy-nya menjadi tidak bertanggung jawab gitu ya, atau apa misalnya dalam keseharian yang memang bisa menggambarkan secara lebih real yang gini loh gitu. Ketika orang tuh disebut sedang irrelevant tuh ketika gini loh contohnya gitu. Oke, nah ini menarik gitu ya karena kadang cara kita menghadapi masalah kalau udah nggak enak tuh pengennya bawaannya happy gitu kan ya. Artinya kita perlu tahu nih happy yang nggak sehat tuh yang kayak gimana konteksnya gitu ya. Happy yang nggak sehat gimana konteksnya itu adalah kalau kita melakukan itu sebagai distraksi gitu ya. Kita melakukan itu sebagai cara untuk menghindari sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Nah, cara ini sebetulnya bisa dimaklumi gitu ya. Tapi kalau terus dilakukan ya tanpa mengenal situasi kondisi, tanpa memproses sesuatu yang tadinya bikin nggak nyaman gitu, ini jadi satu hal yang nggak bisa kita rem lagi gitu. Contohnya misalnya dalam keadaan stres gitu ya, kita kan pengennya dengar sesuatu yang lucu, dengar atau deket sama orang yang bisa bikin kita ketawa, deket sama orang yang bisa bikin kita happy, bisa bikin kita seneng, bisa bikin kita lepas gitu ya, nggak mikirin permasalahan kita yang bikin stres. Nah, ini oke gitu ya, sampai batasannya di mana pada saat misalnya ya pada saat kematian saja gitu ya membahas kematian
cara yang sama dipakai gitu. Jadi kayak misalnya menghibur orang yang sedih karena ditinggal oleh anggota keluarga, misalnya ya, menggunakan cara-cara yang guyon gitu, yang sifatnya guyon. Artinya kan ini sudah melewati batas gitu ya, di mana ini udah bukan menghibur lagi, karena situasi konteksnya bukan untuk ketawa-ketawa gitu. Jadi ini salah satunya nih, salah satu bentuk di mana irrelevant ini jadi nggak membantu gitu, di mana happy atau senyum terus, ketawa-ketawa jadi nggak membantu gitu. Itu contohnya tadi di saat kematian gitu ya. Konteks yang berbeda misalnya saat teman kita sedih, saat misalnya kita menghadapi orang lain ya, kita nggak tahu ngomong apa, yang kita pikirkan hanya bikin dia happy gitu. Kita tidak memikirkan perasaan dia, tidak memikirkan apa yang dia hadapi, tidak memikirkan permasalahannya dia, tidak memikirkan situasi kondisi dia, karena menurut kita itu sangat berat untuk dihadapi gitu ya, sehingga kita berasumsi bahwa udahlah happy aja, yang penting ketawa aja, yang penting lepas aja, karena kalau kita berelasi dengan orang yang happy, itu bikin kita happy juga. Nah itu bentuk stansi irrelevant yang sudah tidak memberdayakan gitu, yang sudah sifatnya agak destruktif gitu, karena distraksinya jadi seperti denial gitu, distraksinya sudah sampai betul-betul mengarahkan diri pada hal yang tidak memproses masalah yang sebenarnya gitu. Bahkan kalau sampai jauh ini dikatakan oleh satir bisa sampai menggunakan penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras gitu ya, seks bebas misalnya, lalu juga bisa sampai hal-hal yang sifatnya sangat destruktif, misalnya obesitas, misalnya overeating gitu ya, lalu menyayat diri gitu ya, menyakiti diri, bahkan sampai ke bunuh diri juga gitu. Itu gambaran dari irrelevant karena sifatnya mendistraksi gitu ya, melakukan sesuatu untuk tidak menghadapi hal yang bikin stres. Gitu. Jadi kayak kalau ketika orang bilang abis bosen jadi mulai pakai diet aditif gitu misalnya ya, itu juga bagian yang bisa dibilang irrelevant ya. Betul. Nah kalau misalnya nih ya, kan kalau konteksnya adalah menghindari masalah gitu ya, menghindari masalah gitu. Kalau misalnya nih ya, kita dalam posisi lagi banyak pekerjaan gitu ya, lagi banyak pekerjaan gitu. Saking banyaknya tuh kadang kan bingung, ya kan? Nggak tahu ya, kalau saya tuh kadang-kadang ya dalam situasi tertentu, kayak banyak banget yang harus dikerjain, tahu itu harus dikerjain, tapi kok kayak terlalu membingungkan, terlalu kayak, aduh, jadi malah nggak nyaman, akhirnya malah melarikan diri gitu, melarikan diri misalnya udah tahu nih banyak gitu sebenarnya harus dikerjain, tidak bermaksud menunda, tapi memang kayak nggak nyaman untuk mengerjakannya saat itu, akhirnya memilih nonton misalnya gitu ya, atau misalnya memilih drakor ya, iya, nonton drakor ya, nonton film atau apalah gitu ya, atau malah Netflix, main gitu ya, main gitu, main games kah, atau main sama anak-anak kah, atau apa yang kayaknya padahal itu sebenarnya urgent, tapi emang akhirnya nggak nyaman sih. Nggak nyaman dalam arti nggak bisa. Tapi kan ada orang yang akhirnya bisa gitu. Bisa. Nggak, saya pernah soalnya ketemu orang yang saya tahu beban kerjanya lagi terlalu berat gitu kan. Nah terus akhirnya dia pergi dalam arti tidak bisa dihubungi. Padahal itu bagian dari tanggung jawabnya dia yang harusnya dilakukan, diselesaikan besok gitu kan. Bener-bener in rush gitu. Bener-bener harus selesai hari itu juga. Tapi kayaknya dia udah kayak entah dia burn out entah apa, terus akhirnya ditinggalin gitu kan. Itu termasuk irrelevant apa enggak gitu, atau itu hal yang lain lagi gitu, bukan yang seperti itu gitu. Oke, ini menarik gitu karena irrelevant itu juga termasuk menghilang gitu ya. Menghilang tuh artinya kalau kita bicara games ya, games hide and seek gitu ya, games tak umpet gitu. Nah ini
sangat menarik karena orang yang irrelevan gitu ya, dia kan nggak nyambung ya. Kan tadi irrelevan tuh bahasannya adalah nggak nyambung. Artinya di saat dia sudah burn out, cara dia untuk menghadapi masalah itu adalah dengan tidak menyambungkan diri. Artinya mendistraksi gitu ya. Mendistraksi ini bentuknya macam-macam gitu ya. Bisa apa saja, intinya itu adalah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, sumber dayanya sebetulnya adalah ini bisa dipakai untuk mendapatkan semangat sehingga kita siap menghadapi masalah yang harusnya kita hadapi gitu. Nah, jadi nggak sehat begitu kita menikmati pelarian diri kita gitu. Kita menikmati distraksi yang kita lakukan gitu ya. Karena ini kita dapat sesuatu dari situ gitu. Bisa kalau dalam hal ini misalnya bisa power yang didapat gitu ya. Bisa power tuh maksudnya gini, kita jadi tadinya kita yang ngikutin orang lain gitu ya. Kita harus mengikuti atau harus mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal dan lain sebagainya. Kita kan artinya tunduk gitu ya, tunduk dengan peraturan itu, tapi begitu saat kita melarikan diri dengan arti tidak dapat dihubungi, semua orang khawatir, itu kan powernya jadi beda ya kan? Powernya jadi beda di mana saat orang ini menghilang gitu ya, semua orang jadi ya udahlah nggak usah kerjain nggak apa-apa gitu ya, istilahnya yang penting kamu sehat dulu, yang penting ini in some way gitu ya dari satu sisi ini sangat berhasil gitu ya, sangat berhasil artinya mengubah status quo, gitu. Betul, mengubah relasi gitu ya, mengubah relasi dengan cara dengan cara yang tidak perlu marah-marah gitu ya, mengubah relasi dengan cara yang tidak perlu berargumen gitu ya, tidak perlu mengorbankan diri juga gitu ya. Dan aman gitu. Aman tuh artinya ada space di mana dia bisa melakukan apapun gitu. Ada space di mana dia bisa aman dalam arti kata aman buat dia gitu ya. Karena dia nggak harus bereaksi seperti apa dan dia tidak perlu merasa tidak perlu menerima reaksi orang lain juga gitu. Tapi nggak aman dalam arti kata kalau sudah kecanduan gitu ya atau sangat menikmati distraksinya itu sehingga dia tidak kembali lagi gitu. Itu jadi tidak aman dalam hal itu. Gitu kira-kira. Jadi memang akhirnya kalau akhirnya dia melarikan diri sejenak lalu bisa kembali lagi, itu baik ya. Tapi kalau kemudian dia justru menikmati, nyaman dengan dalam tanda kutip pelariannya gitu, malah meninggalkan semuanya, itu irrelevan yang ya sebaiknya tidak dipertahankan gitu ya. Artinya dicoba untuk dirubah. Gimana caranya? Misalnya orang-orang ini ingin lebih baik gitu ya, ingin bisa menarik dirinya kembali, itu gimana caranya, Bu? Oke, ini yang pertama kita cari, bukan cari ya, yang pertama ini kita pakai diri kita sendiri. Maksudnya pakai diri kita sendiri, kita mengingatkan ya dari misalnya udah mulai berasa stres, udah mulai berasa burn out, udah mulai berasa butuh waktu untuk tenang dulu. Nah, ini kita bilang sama diri kita, oke, aku akan kasih diriku waktu berapa lama gitu ya, misalnya 1 jam atau 10 menit atau berapa menit gitu ya, dan kita tahu apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sepersekian itu gitu ya, istilahnya apakah itu 1 jam, apakah itu 10 menit misalnya ya, kalau misalnya kepepet banget ini butuh hanya 10 menit gitu ya, 10 menit pun bisa gitu ya, tapi dalam waktu 10 menit ini apa yang bisa saya lakukan yang akan meningkatkan mood saya gitu ya, yang akan meningkatkan semangat saya, yang akan meningkatkan sumber daya saya untuk bisa menghadapi masalah ini atau untuk bisa menyelesaikan tugas ini atau untuk bisa menghadapi si orang ini gitu ya, orang yang mau dihadapi intinya gitu. Nah, kita perlu tahu juga apa sih yang bikin kita semangat gitu ya. Kalau saya biasanya denger lagu gitu, denger lagu yang kata-katanya tuh bikin semangat, yang nadanya gitu ya riang gitu, nadanya atau bunyinya itu bikin pengen gerak gitu ya. Jadi
kalau dilihat pun secara energi gitu ya, ini sebetulnya di saat kita nggak semangat dan saat kita burn out gitu ya, itu tuh ada energi yang stuck, yang perlu dikeluarin gitu, yang perlu dikeluarin sehingga ini jadi mood gitu ya, jadi penyemangat kita dalam melakukan tugas yang seharusnya kita lakukan gitu ya. Salah satunya itu tadi dengerin lagu. Nah, lagu juga jangan yang lagu yang melo-melo gitu, karena ini Jangan lagi putus asa, lagi putus asa terus dengerin lagunya sedih gitu ya, nangis aja gitu ya, makin sedih gitu. Pengalaman masa lalu gitu ya, kalau lagi berantem terus malah dengerin yang sedih-sedih gitu. Betul. Menghayati kesedihan, itu menghayati kesedihan. Nah, kalau mau menghayati kesedihan artinya gini, kita misalnya punya waktu 1 jam, oke, menghayati kesedihannya itu hanya 10 menit. 50 menit berikutnya adalah misalnya mood booster gitu. Jadi tetap ada proporsinya, istilahnya kita tetap meng-acknowledge gitu ya, kita tetap menyadari, kita tetap mengakui bahwa kita rasanya nih nggak enak, oke gitu, oke. Nah, yang penting adalah berubah dari tadi yang korban gitu ya, istilahnya korban kita dalam arti kata kita adalah korban dari keadaan, kita adalah korban dari situasi kondisi yang tidak mengenakan dan lain sebagainya. Nah, karena ini berpusat pada human potential movement gitu ya, kita mengembangkan potensi diri, maka ubah ya tadi yang dari korban istilahnya kita jadi yang lebih berdaya gitu. Tadi misalnya dengarkan lagu-lagu yang bikin kita semangat, atau misalnya lihat foto ya, foto misalnya kalau sekarang kan pandemi nggak bisa jalan-jalan gitu ya, lihat foto di mana kita merasa kita sangat happy saat itu gitu ya, lihat foto di mana kita merasa kita sangat dicintai saat itu gitu, yang bikin mood kita tuh naik, intinya seperti itu. Kalau perlu bisa tadi pas lagu gitu ya, ada gerakan-gerakan ya kita gerak aja gitu ya, itu bagus karena gerakan tubuh pun ya kan secara tidak langsung ada energi yang digunakan gitu ya, sehingga detak jantung kita juga naik gitu ya, dan mau nggak mau chemical ya, apa ya bahasanya, kimia tubuh kita gitu ya, senyawa kimia dalam tubuh kita juga jadi aktif gitu ya, dan ini akan memberikan energi yang positif juga gitu. Itu salah satunya itu yang hormon kita bahagianya ya. Betul, itu yang bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri. Nah, kalau udah nggak bisa banget gimana? Kita butuh orang lain ya, orang terdekat yang kita sangat percaya, yang nggak akan menjatuhkan kita pada saat itu gitu ya, yang tahu kalau dia bisa mensupport kita di saat kita butuh. Nah, ini kita menghubungi orang itu dan bilang butuh mood booster gitu ya, atau kita kasih tahu keadaannya seperti apa gitu ya, dan kita butuh dia untuk ngingetin kita di saat misalnya 10 menit lagi miss call ya, supaya pas kamu miss call misalnya ya, contoh aja, pas kamu miss call aku tahu bahwa aku harus semangat, ini udah waktunya selesai menye-menyenya misalnya gitu ya, nangis-nangisnya udah selesai gitu. Jadi kita bisa menghubungi orang yang kita sangat percaya, yang jadi support system kita, untuk mengingatkan kita dan meningkatkan tadi sumber daya kita itu, gitu. Karena relasi yang mendalam itu pasti bisa sangat mempengaruhi mood kita juga, gitu kira-kira. Ya benar banget. Apalagi yang memang di masa sekarang ini untuk merasa nyaman tuh kadang-kadang jadi susah gitu ya. Hal-hal yang dulu nggak jadi masalah, sekarang tiba-tiba saja kok jadi masalah ya buat kita gitu kan. Jadi kayak terlalu banyak rasa khawatir, banyak rasa cemas, yang akhirnya kita jadi nggak bisa terkoneksi gitu dengan hal-hal yang seharusnya kita rasakan gitu. Nah, cuman ya memang punya sumber daya sebetulnya selalu happy gitu kan. Nah, kalau ngomong soal happy tadi sempat kebayang ya. Wah, kalau orang yang selalu happy tuh mungkin adalah orang-orang dengan profesi ini ya gitu. Tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Saya tuh kepikiran ya, kalau orang yang selalu happy itu siapa gitu kan? Apakah misalnya komedian gitu ya misalnya ya,
yang kayaknya kelihatannya happy terus, tapi kan sebenarnya nggak juga ya. Ada juga justru orang-orang ini sebenarnya cukup serius, smart, dan pandai tempatkan gitu. Tapi nggak tahu deh, apakah memang ada gitu profesi-profesi tertentu yang kalau diisi oleh orang yang irrelevan itu sebenarnya jadi sumber dayanya dia. Gitu. Sumber dayanya irrelevan tuh bermanfaat gitu di profesi itu. Ada nggak sih? Ada, iya betul. Tadi kata Ibu Yohan, komedian itu sangat mengambil manfaat dari coping irrelevan gitu ya. Karena di saat dia melucu gitu ya, dia akan dapat penghargaan dari orang ya kan. Jadinya di satu sisi jadi menguatkan bahwa ya udah berarti menghadapi dunia ini ya ketawa aja, dibawa lucu aja, dibawa nggak nyambung aja gitu ya. Di satu sisi itu betul gitu ya bahwa nggak semuanya di dalam dunia yang kita hadapi itu perlu diseriusin gitu ya. Karena mengetawakan permasalahan kita tuh kadang-kadang juga menyehatkan ya kan, ya ampun gini aja tuh kok bisa stres banget sih ya kemarin gitu. Ini kan istilahnya sehat gitu ya. Tapi di saat ini jadi sebuah coping gitu ya, jadi sebuah cara yang dilakukan terus-menerus tanpa melihat situasi kondisi, ini jadi sebuah masalah gitu ya. Kita lihat saja misalnya kehidupan komedian di dalam dan luar negeri itu sangat erat dengan penyalahgunaan narkoba, sangat erat dengan bunuh diri, sangat erat dengan masalah kesehatan mental gitu. Jadi di satu sisi sebagai profesi ini sangat membantu karena kelebihannya gitu ya, dia bisa merasa bermakna di saat bisa membuat orang lain happy gitu ya. Tapi di satu sisi dia perlu membatasi konteks gitu ya dalam kehidupan pribadinya, bahwa semua yang dihadapi dalam kehidupan pribadinya tidak selesai hanya dengan dihadapi dengan humor gitu. Jadi perlu juga ada pembatasan. Makanya kalau saya dengar Bu Yon sering lihat behind the scene kalau misalnya video bukan video ya, film misalnya, film-film itu di mana aktornya atau aktrisnya tuh masuk menjadi peran tertentu lalu dia keluar gitu dari peran itu, dia balik ke kehidupannya. Itu adalah proses yang sangat penting gitu dalam dunia entertainment gitu. Sama kalau ini kan film ya istilahnya, bahkan kayak misalnya seperti film Joker gitu ya, itu kan betul-betul kalau diresapi gitu ya, itu bahkan bisa sampai mempengaruhi kehidupan pribadi ya kan, kehidupan pribadi si pemerannya. Nah apalagi dalam dunia komedi gitu ya, istilahnya komedian atau stand up komedi atau dunia entertainment yang lain, istilahnya dalam bentuk yang berbeda, itu kalau perannya masih dibawa ke dalam kehidupan pribadi, wah udah jadi kayak menyatu gitu ya, tapi menyatu ini bukan real self dengan ideal self gitu, istilahnya Carl Rogers jadi kongruen gitu, bukan gitu, ini beda gitu. Justru ini nggak bisa membedakan konteksnya, nggak bisa membedakan situasi dan kondisi di mana kehidupan personal dan kehidupan profesional itu jadi blur gitu, jadi nggak jelas gitu. Seperti betul. Iya, jadi lagi kepikiran aja sih karena memang nggak bisa digeneralisir juga, nggak berarti bahwa setiap komedian irrelevan, setiap irrelevan itu jadi komedian yang nggak juga gitu kan. Cuman jika menjadi profesi itu dia punya sumber daya, tapi ya itu supaya tetap stabil harus bisa melepaskan dari itu ketika di luar panggung gitu ya. Gitu. Oke. Iya, soalnya memang kadang-kadang saya juga ketemu dengan teman gitu ya, pernah punya teman yang amat sangat riang orangnya. Hibur deh, pokoknya kalau ada dia suasana tuh kayaknya seger aja gitu ya. Jadi kayak selalu aja ada kelucuan-kelucuan, entah itu dari kata-katanya, entah itu dari gesturnya gitu. Dia selalu bisa membuat suasana menjadi hidup gitu, nggak terlalu serius. Cuma memang
di balik itu semua sebenarnya banyak hal yang cukup berat gitu sebetulnya, yang dia nggak pernah bicarakan, yang dia nggak pernah tunjukkan gitu. Namun ternyata ya di balik itu dia punya hal-hal yang dia simpan, yang ya seperti yang Bu Mira bilang tadi ya, jadinya nggak bisa membatasi gitu ya, kapan dia harus Betul. happy, kapan dia harus boleh saja apa kesedihan tadi, apa bahasan Bu Mira tadi ya, Apa tuh, intinya menghayati kesedihan. menghayati kesedihan gitu kan maksudnya. Iya gitu, dan itu awalnya dulu saya nggak notice itu gitu. Jadi ya menurut saya dia orang yang menyenangkan, udah itu aja gitu. Nggak pernah lihat dia nangis, nggak pernah denger dia cerita yang sedih, nggak pernah deh pokoknya kayak apa aja tuh senang aja. Ada masalah juga gitu aja gitu kan. Tapi ya setelah cukup lama ternyata ya dia struggling dengan banyak hal dan akhirnya memang berubah sekali ya. Akhirnya berubah banget gitu, berubah banget dari yang saya kenal dulu gitu. Basic-basicnya tetap nggak berubah, tapi ada hal-hal yang cukup ekstrim yang dilakukan untuk dia mungkin cara dia menyamankan diri mungkin ya. Saya kebetulan juga tidak berkomunikasi lagi, jadi tidak begitu update juga, cuman memang jadi keingetan gitu. Betul, iya. Kasihan sebetulnya orang-orang yang irrelevan ini. Maksudnya bukan orang-orang yang irrelevan ya, orang-orang yang copingnya ya, yang menghadapi masalah dengan cara mendistraksi diri dengan sesuatu yang bikin happy, tapi nggak bisa berhenti dan nggak tahu kapan berhentinya, ya kan jadi adiksi gitu ya. Jadi adiksi kan bukan hanya kepada penggunaan misalnya zat-zat yang terlarang gitu ya, obat-obat yang terlarang, nggak hanya itu aja dan nggak hanya minuman keras aja dan nggak hanya macam-macam lagi gitu ya. Tapi intinya adalah jadi terlarut gitu. Jadi istilahnya kalau pakai metafora gitu ya, udah terbawa arus sungai gitu istilahnya, terbawa arus sungai yang padahal sebenarnya awalnya mau senang-senang kayak arum jeram misalnya gitu ya. Tapi karena nggak ada karena nggak ada standar keamanan yang jelas yang bisa menuntun untuk balik lagi gitu. Ini jadi menghanyutkan tadi gitu. Kasihan sebetulnya. Jadi ya nggak hanya orang-orang yang pakai narkoba gitu. Kita dalam kehidupan sehari-hari pun gitu ya menggunakan itu. Misalnya di saat kita ngerasa nggak nyaman gitu ya, ditanyain nama orang. Ya, apalagi misalnya pada saat Lebaran gitu ya, ketemu saudara misalnya ya kan, tahu-tahu ditanyain kapan nikah, ini aja, iya doain aja ya gitu. Padahal dalam hati kita nggak suka gitu. Itu kan cara ya, cara kita mendistraksi gitu dengan kita tertawa gitu, dengan kita menampilkan bahwa kita baik-baik aja, dengan kita menampilkan bahwa kita happy-happy aja gitu. Nah itu juga cara yang sangat normal gitu, yang sangat alamiah dipakai gitu. Nah masalahnya adalah kita sadar nggak nih gitu ya, kita pakai itu gitu. Nah, kita perlu kalau misalnya mau bicara tentang pengasuhan ya, kalau bicara tentang pengasuhan, apa yang mungkin pernah terjadi sih yang membentuk seseorang menjadi irrelevan atau menjadi blaming, placating, super reasonable gitu. Ada hal-hal yang mempengaruhi nggak sih? Artinya kan kalau sebagai orang tua nih ya, kita kan jadi berpikir tentang semoga anak-anak saya gitu ya, anak-anak kita bisa cukup stabil, cukup kongruen ya, bisa tidak jadi orang yang blaming, tidak placating, tidak super reasonable banget gitu ya, dan tidak irrelevan gitu. Artinya ya balance lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dari sudut pandang satir gitu, ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang secara pengasuhan itu memberi kontribusi terhadap seseorang akhirnya terbiasa coping irrelevan gitu kan, terbiasa blaming, terbiasa placating dan sebagainya gitu. Itu ada nggak sih Bu Mira? Iya. Ada, sangat ada, dari cara kita ngomong ke anak kita, dari cara kita memperlakukan anak kita gitu. Ini kejadian juga pernah sama Ali ya. Ali anak saya nangis gitu ya, nangis lalu
saya dan bapaknya yang udah jangan nangis gitu ya, jangan nangis, ayo senyum, gitu. Jangan nangis, senyum. Nah, gitu ganteng kan, senyum. Nah, gitu. Jadi di saat itu kami yang jadi orang tua bahkan gitu ya, nggak nyadar gitu karena udah saking stresnya, udah saking penatnya gitu ya, sehingga nangisnya anak tuh nggak bisa difasilitasi sebagai proses untuk bisa mendekatkan relasi emosional antara orang tua dan anak gitu. Nah, itu jadi sebuah hambatan gitu, sehingga kata-kata yang disampaikan gitu ya, itu jangan nangis gitu. Jangan nangis itu artinya kan distraksi dari perasaan kamu gitu ya. Perasaan kamu itu nggak penting gitu ya. Yang penting adalah kamu senyum gitu. Karena kata-kata berikutnya adalah jangan nangis, ya, diem, senyum. Nah, ganteng kan gitu. Nah, begitu dia senyum dibilang nah ganteng kan, anak tuh jadi menyimpulkan secara sederhana gitu ya, karena dia masih muda juga gitu ya, masih kecil, masih muda. Cara berpikirnya pun sederhana, artinya anak itu kan akan selalu pleasing ya, akan selalu membahagiakan orang tuanya, melakukan apa yang orang tuanya inginkan gitu ya, karena dia butuh kepastian rasa sayang, dia butuh kepastian untuk dicintai, dia butuh kepastian untuk diurus gitu ya, istilahnya keberlangsungan hidupnya terjamin. Nah, anak akan oke, next time kalau aku sedih, aku senyum gitu. Karena itu yang diharapkan oleh orang tuaku gitu. Jadi pengasuhan yang seperti itu kalau kita lakukan terus-menerus jadi satu belief gitu ya, jadi satu nilai, jadi satu value bahwa bahwa perasaanku ya, maksudnya ku ini si anak ini adalah perasaan yang tidak penting gitu ya, apapun yang dirasakan itu tidak penting, artinya numb, artinya dikebalkan gitu ya, dibaalkan istilahnya, dan yang perlu ditampilkan adalah wajah yang senyum, wajah yang happy. Orang nggak perlu tahu saya rasanya kayak gimana gitu ya, karena saya juga nggak tahu rasanya kayak gimana gitu, karena dibaalkan tadi gitu. Sama kan kayak misalnya orang pakai obat-obatan terlarang, pakai misalnya narkoba, minum-minuman keras, itu kan di numbing ya kan, dikebalkan, dibikin ya kayak kita suntik obat bius gitu kan. Kalau misalnya ke dokter gigi, ya kan, kita jadi nggak ngerasain sakit kan, sama gitu. Jadi perasaan itu akan dimati rasakan gitu ya, sehingga yang didapat adalah happy saja gitu. Itu basic ya, sebetulnya basic pemahamannya irrelevant tuh seperti itu. Iya, gitu. Iya, emang kadang-kadang kalau ngomong pengasuhan itu kan kita belajar nggak pakai sekolah ya kan ya. Jadi seringkali bingung gitu. Bingung dalam arti kita ngerti nih ilmunya harus gini gitu kan. Tapi begitu anak ini nangis terus-terusan gitu ya, terus kita juga mikir kok cengeng, kok sedikit-sedikit nangis ya, kok sedikit-sedikit mengadu ya gitu, kok dia nggak tough ya, terus harus apa ya, nggak boleh nangis terus dong, harus tough gitu kan, harus kuat gitu. Sampai kadang suami saya suka kalau misalnya anak saya dikit-dikit nangis ngadu gitu, suka bilang lawan aja gitu kan, ya lawan aja gitu, jangan kamu nangis terus gitu kan, kayak gitu kan. Ketika nangis terus ya kayak Bu Mira tadi, jangan nangis terus, cengeng anak laki-laki gitu ya, misalnya kayak gitu kan. Ya artinya emang harus lihat konteks ya, lihat konteks gitu kan ya, dia nangis kenapa, seperti apa. Betul. Tidak ada rumusnya sih, nggak ada rumusnya yang pas gitu, karena kita yang mengalami, kita yang istilahnya trial error, tapi kita juga yang perlu memperbaiki abis itu ya kan. Dan kadang-kadang juga jadi orang tua tuh punya ketakutan ya kan, punya ketakutan bahwa saya takut saya salah gitu dalam mendidik anak saya gitu kan, misalnya saya takut bahwa dia menjadi orang yang tidak bisa diterima masyarakat, bahkan mungkin tidak bisa diterima dirinya sendiri karena apa yang saya lakukan gitu kan, misalnya seperti itu ya gitu. Kadang kita kan punya ya ketakutan, nggak tahu kalau saya gitu, saya kadang punya ketakutan itu gitu, kekhawatiran bahwa apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya katakan kemudian membuat anak-anak saya menjadi seperti apa gitu kan. Nah, tapi kan memang value tiap keluarga itu beda-beda ya Bu Mira.
Betul. Artinya satu keluarga meyakini bahwa ya seperti ini caranya kalau marah gitu kan, seperti ini caranya kalau kamu diganggu. Tapi keluarga yang lain, oh enggak, jangan. Kita tuh jangan itu gitu. Udah kita terima aja. Kan itu beda-beda ya. Artinya nggak bisa Betul. dibilang mana benar, mana salah gitu kan. Cuman memang akhirnya gimana tuh kalau misalnya orang tua punya kekhawatiran-kekhawatiran semacam itu gitu. Apalagi nih, ini sekarang ya pandemi, situasi anak belajar di rumah aja itu udah Betul. sesuatu yang beda. Kita mau ngantar dia ke sekolah juga kita khawatir. Ya khawatir karena kesehatannya dan kondisi pandemi. Membiarkan dia di rumah kita juga penuh kekhawatiran, takut dia jadi Betul. tidak disiplin, takut dia ini. Walaupun semua orang bisa bilang, ya dibiasakan dong, ya dilakukan dong, ya di ini, di itu. Tapi kan prakteknya nggak semudah itu ya. Prakteknya itu nggak Memang. semudah dibicarakan gitu. Betul. Nah harus gimana nih Betul. sebagai orang tua gitu kan, dalam hal mencoba mempersiapkan anak-anak menjalankan hari-harinya nanti dengan lebih baik Iya, gitu. iya, sip. Ini pertanyaan yang kayaknya kalau dijawab itu bisa jadi satu buku parenting sendiri, gitu. Karena kompleks gitu ya, kompleks. Iya sih Karena sebenarnya membahas ya. betul fundamental gitu kan. Jadi Mhm. menjadi orang tua itu what is the meaning gitu kan? What is the meaning become a parent gitu kan? Jadi menjadi orang tua tuh ternyata bukan hanya menikah, hamil lalu punya anak gitu ya kan. Ada something di dalam situ gitu yang artinya bisa jadi ini maksudnya proses kita punya anak dan mengasuh anak kita gitu ya. Ini bisa jadi satu hal yang mencerminkan bagaimana dulu kita diasuh oleh orang tua kita gitu ya. Walaupun secara pemahaman kita nggak pengen menyampaikan hal yang sama atau mengasuh dengan cara yang sama gitu. At the end, pada saat kita dalam keadaan yang krisis gitu, yang keluar adalah default kita ya kan. Yang keluar adalah bagaimana kita dulu diasuh oleh orang tua kita. Salah satunya adalah hal-hal yang memang sudah tertanam gitu. Which is nggak apa-apa juga gitu. Maka nggak apa-apa juga itu dalam arti kata sangat alamiah sekali, sangat natural sekali, sangat normal sekali. Itu yang dialami oleh semua orang gitu ya. Maka untuk jadi orang tua yang paling penting itu adalah kesadaran diri gitu. Kesadaran diri dalam arti kata bisa memilah, bisa membedakan apa yang salah dengan apa yang bukan salah ya. Apa yang tidak bikin baik gitu ya, tidak membuat relasi jadi membaik atau malah menghindari perbaikan gitu ya, atau menambah masalah dalam relasi gitu. Itu basic sih. Basic tuh maksudnya gini, di saat kita dalam keadaan yang seger waras gitu ya, seger waras tuh artinya kita nggak dalam keadaan yang stres gitu ya, kita tuh bisa membedakan respon ini tuh dampaknya apa, respon ini tuh harus seperti apa gitu ya, atau baiknya itu merespon seperti apa. Nah itu dalam keadaan yang istilahnya kita penuh dengan energi gitu ya, kita tidak dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan yang sehat, cukup tidur, makan juga teratur, makan sehat gitu ya, olahraga juga sehat. Nah itu dalam keadaan yang ideal gitu ya. Kita bisa memfilter respon-respon kita supaya keluarnya juga memberdayakan gitu ya. Dan dalam keadaan yang stres tentu gitu ya, yang kita lakukan pasti adalah bertahan ya kan, bertahan hidup. Bertahan hidup pasti yang keluar adalah default kita ya kan. Ini oke gitu ya, karena ini oke maksudnya alamiah, normal, sangat normal. Semua orang pasti pernah mengalami stres gitu ya, nggak ada orang yang nggak pernah stres. Yang menjadi faktor terpenting biasanya yang selalu saya tekankan adalah di saat ini udah terjadi, di saat ada rasa penyesalan dan lain sebagainya, oke, perbaiki relasi ini gitu, relasi yang sudah terasa menyakitkan gitu ya, buat satu kedekatan relasi, ciptakan satu kedekatan relasi, inisiatiflah sebagai orang tua. Nah ini kan
tanggung jawab juga ya, tanggung jawab orang tua adalah karena dia yang tua gitu, karena dia yang lebih dewasa, maka dia yang melakukan inisiatif untuk perbaikan gitu, perbaikan relasi. Perbaikan relasi ini bisa dilakukan sendiri, bisa dibantu juga oleh profesional gitu. Jadi nggak sendirian istilahnya gitu ya, kita semua saling bantu. Memang keadaan ini mengkhawatirkan, istilahnya keadaan ini bukan keadaan yang ideal. Kita semua belajar survive dengan keadaan yang nggak ideal ini, dengan keadaan yang nggak bisa diprediksi ini, keadaan yang nggak bisa dikendalikan gitu ya, selalu berubah-ubah gitu. Sekolah buka tutup gitu ya, istilahnya kita mau apa nih dengan keadaan yang seperti ini gitu ya. Artinya ini jadi satu peluang gitu untuk jadi terus mengevaluasi, memperbaiki, menyambung kembali istilahnya ya, berinisiatif lagi untuk memperbaiki dan mendekatkan lagi gitu. Jadi intinya sebetulnya itu saja gitu, karena ini akan jadi dinamika yang terus-menerus ya, berkelanjutan gitu. Dan kalau kita bicara entar gedenya jadi apa gitu ya, mungkin kita bantu diri kita juga kasih batasan bahwa entar itu didasarkan pada hari ini gitu ya, saat ini bagaimana saya bisa merespon gitu. Artinya lakukan perbaikan saat ini gitu, jangan nunggu ntar akan jadi apa gitu. Jadi fokuslah kepada kesempatan yang ada di depan kita. Kayak misalnya tadi saya lagi ngerjain satu tugas yang urgent gitu ya, terus tiba-tiba Ali ngajak main gitu ya, dan dia narik tangan saya dan saya agak kesel gitu, orang saya lagi kerja gitu kan, dan di situ saya ngeh gitu, ya Tuhan, main aja tuh sebenarnya berapa menit sih yang dia butuhin gitu. Kalau anak sampai minta itu artinya kurang gitu ya. Kalau anak sampai minta perhatian kita itu artinya dia kurang perhatian kita. Oleh karena itu saya bilang oke, 10 menit ya, 10 menit, tapi saya ngeset sendiri di kepala, bukan ngeset 10 menit ya, tapi ngeset bahwa saya bisa fokus untuk dia gitu ya. Karena kadang kita oke 10 menit tapi masih pegang HP gitu, masih ngapain gitu ya, nggak fokus untuk dia gitu. Jadi 10 menit untuk dia dan total fokus untuk dia gitu. Ternyata dalam waktu 10 menit itu setelah itu dia bisa main sendiri gitu. Nah itu kan artinya udah cukup, udah penuh gitu ya. Sehingga saya bisa balik kerja lagi gitu. Nah itu salah satu perbaikan gitu, salah satu ya karena mungkin saya dalam keadaan yang nggak stres gitu ya, bisa langsung gitu, bisa langsung sadar bahwa ini kalau saya merespon dengan cara yang berbeda, misalnya saya marah gitu ya, atau ya udah sih main aja atau apa gitu, ini akan jadi kayak bola salju istilahnya, walaupun di Indonesia nggak ada salju ya, tapi kayak hal yang akan jadi masalah yang terus membesar gitu, sampai waktunya entah itu meledak, entah itu ada satu kejadian tertentu, misalnya Ali tantrum dan lain sebagainya, di mana saya harus memperbaiki itu. Nah, di saat tadi itu karena lagi beres gitu ya, lagi nggak stres gitu, bisa memfilter dan bisa memilih respon gitu. Ya, benar-benar. Kalau kitanya lagi nyaman tuh juga bisa kayak, oh ya kenapa, apa, ayo. Tapi kalau lagi enggak, emang kadang-kadang jadi kayak, aduh ntar dulu deh gitu kan ya. Dan ya kalau ngomong kekhawatiran ya seperti tadi Bu Mira bilang, nggak sendirian gitu kan. Sebenarnya kan sangat boleh, sangat bisa mengkonsultasikan itu pada ahlinya. Sama seperti halnya kalau anak sakit fisik, ya kan. Kita kan pasti pengennya anak sehat terus, ya kan. Nggak batuk, nggak pilek, nggak demam, nggak sakit lah ya pokoknya gitu ya. Tapi jika kemudian sakit, lalu kenapa? Gitu kan. Dulu tuh saya orang yang sangat khawatir ya kalau anak saya sakit. Nggak tahu, saya punya kekhawatiran lah. Pokoknya tiap anak saya sakit tuh saya stres gitu. Sampai akhirnya dokter saya tuh bilang, Ibu, sakit itu wajar gitu kan, dan kalau sakit lalu kenapa? Ya nggak apa-apa kan bisa diobatin gitu kan. Kalau misalnya pun dia sakit, after ini dia menjadi lebih kuat karena imunnya kemudian sudah bekerja gitu, seperti itu kira-kira. Dan kalau memang ibu nggak mau sakit ya yang ibu harus lakukan adalah taruh anak ibu di sebuah rumah kaca gitu ya,
biarin dia main di situ, nggak keluar, nggak ketemu orang, nggak ketemu virus mungkin, nggak kontak dengan apapun gitu, dan itu pun kita nggak bisa jamin. Tapi mungkin itu bisa membuat ibu berpikir itu bisa meminimalisir gitu kan. Padahal sebenarnya kan nggak harus begitu, nggak harus steril, nggak harus sehat terus gitu. Sehat pun sometimes nggak apa-apa. Ada konselor, ada psikolog, ya kan, ada ada praktisi-praktisi kesehatan mental lainnya yang bisa kita ajak ngobrol, ya kan, bisa kita datangi untuk memastikan kesehatan jiwa kita atau anak kita gitu, bukan hanya ke dokter secara fisik gitu ya, tapi untuk kesehatan jiwa kita juga gitu. Itu kan kadang masih jarang ya Bu Mira ya, masih nggak banyak, belum, walaupun semakin kesini semakin oke lah ya, semakin awareness-nya makin muncul ya kan, dibandingin dulu gitu. Betul. Itulah sebabnya kalau kita bicara kesehatan jiwa, kesehatan mental itu yang perlu diutamakan adalah orang tuanya dulu gitu. Karena kalau orang tuanya istilahnya sehat, jiwa sehat mental, dalam keadaan yang sangat berdaya, yang penuh dengan potensi, yang terhubung dengan sumber dayanya, maka pola pengasuhannya pun pola pengasuhan yang sehat gitu. Itu sih, iya, gitu. saya tuh tadi teringat tentang pengasuhan tuh karena beberapa pekan lalu kan sempat ya sosial media tuh agak ramai dengan child free gitu kan ya. Jadi ada seorang influencer yang kemudian menyampaikan bahwa mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak gitu kan, dan tentu saja netizen terbelah gitu kan antara yang ya sudah hargai itu value-nya gitu kan, kemudian ada lagi yang mengatakan tidak begitu dong gitu, kita itu fitrahnya harus memiliki keturunan gitu. Artinya kan itu akhirnya pasti banyak alasan, pasti banyak reason kenapa sampai pada keputusan itu, dibesarkan dengan bagaimana gitu kan. Akhirnya memang ya kita concern pada value kita masing-masing mungkin ya, bahwa yang mana yang akhirnya mau kita jalankan, dan kita berusaha untuk membuat itu lebih smooth lah dalam kehidupan kita ketimbang mengurusi kehidupan orang lain, meskipun punya opini sah-sah saja. Iya. Karena kalau sampai berantem gitu maksudnya. Iya, kalau kita jadi sibuk ngurusin orang lain itu artinya kita yang irrelevan gitu, karena kita nggak ngurusin diri kita sendiri. Gitu. Artinya masing-masing punya value yang beda, biasa kan gitu. Betul. Gitu. Jalani saja value yang kita jalani untuk kita sendiri gitu. Kalau kita mau beropini dengan maksud ya kan sekedar mengingatkan gitu ya, sekedar mengingatkan, boleh silahkan gitu, tapi kalau tidak diindahkan oleh orang lain jangan baper juga gitu, itu hidup orang lain. Iya benar. Iya, saya juga nggak bilang bahwa artinya nggak bisa bilang bahwa yang mana yang benar gitu kan, apakah memang kamu menyetujui tentang yang child free atau kamu menyetujui untuk negara, ya saya nggak bilang bahwa yang mana yang lebih saya setujui, tapi saya lebih kepada bahwa itu menjadi refleksi aja buat saya, refleksi bahwa sisi yang ini akhirnya sampai pada titik itu apa gitu kan, misalnya apa yang membuat dia akhirnya sampai pada keputusan itu kan pasti ada latar belakangnya gitu kan. Lalu yang satunya lagi juga kenapa berpikirnya dan memegang value itu pun juga ada latar belakangnya gitu kan. Jadi saya lebih refleksi ke situ sih, mana yang saya pegang lalu refleksikan untuk fokus pada melakukan supaya sampai ke titik yang itu gitu. Iya, begitu, itu penting banget. Karena kalau kita hidup dalam berkomunitas gitu ya, dalam sebuah negara gitu, artinya kalau negara kita menganut asas demokrasi gitu ya, artinya semua pendapat itu adalah pendapat yang benar gitu ya, tergantung persepsi masing-masing. Artinya semua pendapat itu boleh dihargai dan bahkan harus dihargai karena sudut pandangnya kan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau sudut pandangnya udah berbeda, ya kita jangan cari kesamaannya gitu, karena akan pasti beda gitu. Yang kita cari kesamaannya adalah lebih kepada bagaimana
yang pas untuk saya gitu. Jadi yang sama adalah yang sama dengan value saya gitu. Artinya yang memberdayakan saya itu yang saya ambil gitu. Bukan malah ingin menyamakan pendapat orang lain supaya saya merasa penting gitu atau supaya saya merasa nyaman karena semua orang pendapatnya sama gitu. Nah itu artinya dalam tataran hidup bermasyarakat gitu ya, itu yang perlu dianut gitu. Artinya cara kita melihat perbedaan, cara kita melihat persamaan juga gitu ya. Kesamaan itu kalau kata Satir, kesamaan itu menumbuhkan rasa terkoneksi, menumbuhkan kedekatan secara emosi gitu ya. Tapi perbedaan itu bukan berarti konflik, perbedaan justru membantu kita untuk bertumbuh. Ya, bertumbuh tuh artinya apa? Bertumbuh tuh artinya kita punya kemampuan untuk melihat persepsi yang berbeda dengan apa yang kita percaya gitu. Bukan berarti menyetujui, ini nggak ada masalah dengan menyetujui gitu ya, nggak ada masalah dengan berarti menyetujui dong, berarti setuju dong dan lain sebagainya, nggak ada masalah dengan itu. Ini hanya masalah memperluas wawasan kita. Wawasan kita itu bisa luas kalau apa? Bukan kalau hanya ada wawasan kita aja, tapi kalau kita bisa melihat wawasan kita, wawasan orang lain dengan persepsi yang berbeda gitu. Justru itu yang namanya luas ya kan. Gitu. Ya kalau ngomong soal wawasan memang akhirnya PR banget soal literasi ya kan, soal empati gitu kan, artinya apakah kita mau mendengar dan menyimak yang berbeda dengan kita gitu kan, untuk akhirnya membuat kita menjadi lebih kaya, membuat kita jadi terus tumbuh dan berkembang. Kemudian juga literasi artinya kadang-kadang suka aduh PR banget ya gitu ya emang. Memang itu jadi buat di sini ya, buat di Indonesia gitu, kadang-kadang ya saya nggak bilang bahwa saya sudah melakukannya, tapi kadang memang melihat orang yang terlihat betul tidak menyimak dengan baik, tidak punya kemampuan literasi yang baik, itu memang kadang gemes gitu ya kan, sehingga memang siapapun yang akhirnya teredukasi gitu, baiknya ya meningkatkanlah untuk itu ya, supaya akhirnya hidup berdampingan juga jadi lebih baik, lebih nyaman gitu ya. Betul. Tadi saya lupa loh nggak bilang untuk teman-teman boleh bertanya, tapi mudah-mudahan yang menyimak juga ya. Iya betul. Bukan baru, mudah-mudahan bahwa tahu boleh bertanya gitu ya. Semoga saja ini memang tidak ada pertanyaan karena memang cukup jelas atau terpukau dengerin Bu Mira ya. atau akhir jadi banyak merefleksikan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, ini sudah 1 jam nih Bu Mira ya, dan saya lihat ada pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan 4 sesi kita kemarin ini juga memberikan manfaat ya untuk teman-teman yang menyimak, baik yang saat ini menyimak secara live maupun yang nantinya ini semua Rehat KSI teman-teman bisa simak kembali di YouTube Konseling Satir Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, aduh saya nggak sempet nih nyimak, teman-teman bisa lihat lagi di Facebook page Konseling Satir Indonesia atau teman-teman bisa lihat di YouTube. Ya seluruh Rehat KSI dari episode pertama sampai hari ini bisa teman-teman tonton kembali di sana. Begitu juga untuk kegiatan webinar kami kemarin, ya webinar KSI kemarin juga sudah bisa dilihat ya di YouTube Konseling Satir Indonesia. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses ya untuk menjadi individu yang lebih baik gitu, karena memang ya pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin teman-teman yang baru mengenal Satir juga bertanya-tanya tentang apa ini gitu. Ini juga bisa menjadi hal baru yang dipelajari ya. Bu Mira, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement yang mau disampaikan? Closing statement lebih kepada mungkin sumber daya dari irrelevant gitu ya. Sumber daya dari irrelevant adalah kita perlu menggali apa yang bikin kita semangat gitu ya. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi masalah yang yang di awal itu bikin kita ngerasa nggak mampu gitu. Jadi gali sumber dayanya, gali atau akses rasa semangat itu dengan melakukan sedikit distraksi dengan waktu yang perlu dilimitasi gitu. Maksudnya dengan batasan yang kita sadar
ditambah dengan orang yang kita percaya untuk mengingatkan kita, lalu kita kembali menghadapi permasalahan atau tugas atau kewajiban dan lain sebagainya yang memang perlu kita hadapi. Seperti itu kira-kira. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mira untuk bincang-bincangnya sore hari ini. Oke, teman-teman juga terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Terima kasih sekali dan mohon maaf untuk beberapa kendala teknisnya. Ini aja sampai saat ini saya masih bertanya-tanya gitu ya, kenapa gelap banget ini saya di sini, tapi ya the show must go on gitu. Ya udah, dinikmati juga walaupun dengan segala haduh gitu ya. Tapi ya itu dia tadi, kita punya sumber daya, fokus saja pada sumber daya, jangan fokus pada masalah. Ya, kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.